Halo anak-anak kelas 4. Kembali kita belajar bersama Miss Nova. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Tentu semuanya Miss berharap kalian baik, sehat, dan semangat untuk belajar di hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4 sebagai pekerjaan subtema 1 jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Mari anak-anak kita mengamati ya. Keadaan alam di sekitar kita ada banyak jenisnya, antara lain dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Bagaimana dengan keadaan alam di lingkungan tempat tinggalmu? Apa ciri khas keadaan alam di daerah tempat tinggalmu? Apa jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam di lingkungan tempat tinggal? Mari anak-anak amatilah keadaan alam pada gambar A dan B. Kemudian sebutkan jenis pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam pada gambar A dan B. Adapun tujuan pembelajaran di TB1 ini yang pertama menjelaskan jenis pekerjaan sesuai keadaan alam. Yang kedua, menjelaskan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga, menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Di sekeliling kita ada begitu banyak jenis pekerjaan. Yaitu ada guru, sopir, pedagang, pegawai bank, dokter, pegawai kantoran, dan masih banyak yang lainnya. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat. Jenis pekerjaan juga ditentukan oleh keadaan atau kondisi geografis suatu tempat. Contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi banyak yang bekerja sebagai pemetik teh. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam ini dapat disebut sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Nah, anak-anak, salah satu sumber daya alam di dunia yang banyak dimanfaatkan sebagai mata pencarian adalah tanaman kelapa. Pohon kelapa dikenal dengan julukan pohon kehidupan. Tanaman kelapa tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Pohon kelapa menyukai sinar matahari sebagai sumber energi untuk fotosintesis. Pohon kelapa sangat peka pada suhu rendah dan tumbuh paling baik pada suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Pohon kelapa dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah seperti pada tanah liat, tanah berpasir, ataupun tanah berbatu. Tetapi paling baik pada tanah endapan. Pohon kelapa banyak kita jumpai di kawasan pantai. Oleh karena itu, penduduk di sekitar pantai banyak membudidayakan kelapa sebagai sumber penghidupan. Kelapa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari buah, bunga, batang, pelepah, daun, bahkan akar. Buah kelapa paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk membuat minyak kelapa. Minyak kelapa dihasilkan dari daging buah kelapa. Minyak kelapa dapat digunakan sebagai obat, bahan baku kosmetik, dan juga minyak untuk menggoreng. Proses pembuatan minyak kelapa melibatkan berbagai jenis pekerjaan, mulai dari petani kelapa, sopir truk, pengantar buah kelapa, pekerja pengolah minyak kelapa, sampai pekerja pengemasan minyak kelapa. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tentu banyak dilakukan di wilayah dataran rendah, karena di daerah tersebut tanaman kelapa dapat tumbuh dengan baik. Kelapa terus dimanfaatkan oleh manusia untuk
lingkungan hidup sehat. Agar dapat terus dimanfaatkan, kita harus melestarikannya dengan cara menanam dan merawat pohon kelapa tersebut. Jadi tidak hanya tanaman yang harus kita lestarikan, lingkungan tempat tanaman itu tumbuh juga harus kita jaga. Anak-anak, kita ke materi berikutnya, yakni menjelaskan tokoh dari suatu cerita. Tumbuhan dan lingkungan alam di sekitar kita memberikan manfaat untuk manusia dan juga hewan-hewan di dalamnya. Kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam. Jika tidak, yang dirugikan bukan hanya kita sendiri loh, anak-anak. Hewan-hewan yang ada di dalam lingkungan pun akan terganggu. Nah, anak-anak, kita sekarang membaca dongeng tentang akibat kerusakan alam bagi hewan. Namun anak-anak, bisa kami menjelaskan tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita. Cerita rakyat merupakan cerita fiksi. Dalam sebuah cerita, khususnya dalam teks fiksi, biasanya terdapat orang-orang atau menggunakan hewan yang berperan dalam cerita. Itulah yang disebut sebagai tokoh dalam cerita. Dalam cerita rakyat, biasanya tokoh yang berperan dalam cerita berwujud manusia. Cara untuk menunjukkan tokoh dalam cerita adalah membaca atau mendengar cerita dengan saksama dan mencatat siapa saja pelaku yang ada dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita terbagi atas 4. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh yang berperan sangat penting dan sangat diperlukan dalam cerita itu. Yang berikut, tokoh protagonis. Tokoh yang berperan sebagai tokoh yang baik dalam cerita tersebut. Dan yang berikut, tokoh antagonis, yakni tokoh yang berperan sebagai tokoh yang jahat dalam cerita itu. Dan yang terakhir, tokoh tambahan. Ini tokoh yang membantu cerita itu lebih seru dan masuk dalam inti cerita. Nah, anak-anak, kalian bisa baca cerita dongeng yang berjudul Terpisah Karena Manusia. Nah, di situ kalian akan membacanya dengan baik, dengan memperhatikan, memahaminya ya. Nah, dalam cerita tersebut, tokoh yang berperan adalah Abu dan Abah. Mereka adalah para yang tinggal di hutan. Abu berwatak setiawan dan penyayang. Hal itu dibuktikannya si Abu berusaha mencari si Abah, tapi tidak ketemu. Cukup sekian pembelajaran kita di tema 4, tema 1, pembelajaran 1. Pesan Miss untuk anak-anak, tetap jaga kesehatan, belajar di rumah dengan semangat ya anak-anak. Terima kasih, salam semangat dan salam sehat.